Kini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di surga, kami hendak mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini dalam segala kelemahan dan keterbatasan. Pakailah hamba-Mu, pengetahuan, pengalaman, talenta, kesehatan, pakailah semuanya. Urapi hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu ini dapat menyampaikan firman-Mu menurut pengajaran-Mu berdasar Alkitab, dengan hikmat dan kebijaksanaan rohani dari surga. Urapi umat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Biar setiap orang boleh mendengarkannya dengan rendah hati, dengan taat, dengan bersukacita. Biar firman Tuhan ini mengubah kehidupan kami, berdampak bagi kami dalam hidup keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan berdasar pada surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Surat Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 30. Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 30. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sepikir berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu, selamat beribadah dalam persekutuan dengan keluarga masing-masing. Surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia ada di penjara di kota Roma. Itu kita bisa baca pada ayat 13 dan 14. Sehingga telah nyata bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Jadi surat Filipi ditulis pada waktu Paulus di penjara. Tapi penjara yang dimaksudkan di sini bukanlah seperti LP Cipinang atau penjara-penjara pada zaman dulu. Paulus sebenarnya ditahan di kota Roma karena orang-orang Yahudi mendakwa dia bahwa dia menimbulkan huru-hara. Sehingga ketika diadili di Yerusalem,
dia menolak dan dia minta diadili di Roma. Karena dia adalah warga negara Roma. Sehingga dia naik banding kepada kaisar. Itulah sebabnya dia sampai di Roma. Di Roma dia tidak dikurung seperti penjara. Dia ditahan tapi dalam sebuah rumah yang dia sewa sendiri, kalau kita baca di Kisah Para Rasul, tapi dijaga oleh tentara. Dan tentara yang menjaga dia pasukan istana. Jadi dia, kalau dikatakan di penjara, tapi semacam tahanan kota. Lalu, dalam situasi terpenjara itu, dia menulis surat ini. Dan ketika dia menulis surat ini, dia bersama-sama dengan Timotius. Kita baca pada ayat 1, pasal 1. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Yesus Kristus di Filipi. Jadi, Paulus menulis surat ini, tapi pada waktu itu dia bersama-sama dengan Timotius. Nah, kondisinya begini. Paulus sedang menunggu pengadilan perkaranya. Dalam menunggu pengadilan itu, dia berefleksi. Apakah saya diputus bebas? Ataukah saya dihukum mati? Jadi Paulus sedang, ketika menulis surat ini, dia sedang berefleksi, sedang merenung-renungkan tentang kehidupannya. Karena dia sekarang masih menunggu keputusan, apakah dia mati, apakah dia hidup, apakah dia divonis bebas, ataukah divonis mati. Nah, dalam refleksinya itulah dia melakukan perenungan yang mendalam. Dan dalam perenungan itu kita bisa lihat apa yang dia yakini tentang kehidupannya. Dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, bagi Paulus dia bilang begini, bagi saya hidup dan mati sama saja. Ya, hidup dan mati sama saja. Yang penting ialah bahwa Kristus dimuliakan. Baik oleh mati saya maupun oleh hidup saya. Kalau saya hidup memuliakan Kristus. Kalau saya mati yang memuliakan Kristus. Itu dikatakan dalam ayat 20. Lalu menyusul ayat 21 yang sangat terkenal. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu ayat sangat terkenal. Itu ayat favorit yang biasanya dihotbahkan berkaitan dengan ibadah-ibadah, berkaitan dengan kematian. Tapi setelah dia merenungkan bahwa bagiku adalah hidup adalah Kristus dan mati adalah untung, lalu dia berefleksi begini. Kalau saya mati, saya pergi kepada Kristus. Kalau saya tinggal, saya berbuah bagi kamu. Sehingga dia bilang begini, aku didesak dari dua pihak. Ya, dia katakan itu didesak dari dua pihak, ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama Kristus. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi dia seolah-olah kejepit. Kata Yunani yang dipakai untuk didesak itu kejepit. Seperti orang yang berjalan di koridor yang sangat sempit sehingga kejepit. Dia ingin sekali hidup bersama dengan Kristus. Sebab kalau dia mati dia pergi bersama dengan Kristus. Tapi kalau dia hidup untuk jemaat. Oleh karena itu, coba perhatikan permainan kata yang Paulus pakai dalam bacaan kita tadi. Dikatakan begini, ya. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Perhatikan. Kalau dia pergi tinggal bersama Kristus, artinya dia mati, itu jauh lebih baik. Tapi dia bilang, tapi lebih perlu kalau saya tinggal untuk kamu. Lebih baik dan lebih perlu. Dia punya hasil refleksi tentang kematiannya gitu. Kalau pergi bersama Kristus, mati dan tinggal bersama Kristus, lebih baik. Tapi kalau memang lebih perlu saya tinggal bagi saudara, saya juga akan tinggal bersama dengan saudara. Dan itulah yang membuat dia dalam berefleksinya, akhirnya dia yakin. Dia yakin begini, dalam ayat 25. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku
aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, dan seterusnya. Jadi setelah dia berefleksi, dia yakin bahwa dia tidak akan divonis mati, tapi dia akan dibebaskan untuk kembali menginjili. Dan menurut catatan sejarah gereja, memang Paulus tidak dihukum, tapi dia dibebaskan. Nah, oleh karena itu Paulus selalu bilang begini, buat saya mati, saya pergi bersama Kristus. Kalau saya hidup, saya tinggal bersama kamu. Supaya apa? Supaya saya bekerja menghasilkan buah. Nah, tema khotbah kita hari ini sesuai dengan buku Almanak Kristen Indonesia adalah bahwa hidup yang menghasilkan buah. Jadi Paulus mengatakan itu, bahwa kalau saya hidup, saya masih perlu untuk hidup, maka hidup yang menghasilkan buah. Buah apakah yang dimaksud oleh Paulus di sini? Jangan langsung saudara bicara mengenai buah roh. Itu konteks yang sangat berbeda. Seringkali asal kita bicara mengenai buah, asosiasi kita langsung kepada buah roh. Padahal konteks bacaan kita tidak bicara mengenai buah roh. Bicara mengenai buah penginjilan. Buah pekabaran Injil. Apa itu? Ini sebuah surat. Surat Filipi adalah sebuah surat. Ketika kita menulis surat, maka apa yang terbesit di pikiran kita, itulah yang kita tuang dalam kertas, di atas kertas. Itulah sebabnya seringkali sebuah surat tidak sistematis. Seperti menulis sebuah makalah, atau menyusun sebuah doktrin, pasti sistematis. Tidak. Karena sebuah surat, apa yang pada waktu menulis terbesit di benaknya, itu yang dia tuangkan ke atas kertas. Oleh karena itu kalau kita mau bilang buah apa yang Paulus maksudkan, kita tidak akan menemukannya secara sistematis dalam bacaan kita tadi, ayat 20 sampai 30. Tapi saya berusaha untuk membuatnya menjadi sistematis. Menurut saya, dari catatan ini ada 5 hal yang Paulus gambarkan kalau dia harus hidup menghasilkan buah. Yang pertama, dia bilang begini, ayat 25. Dan dalam keyakinan akan inilah aku akan tinggal bersama-sama dengan kamu, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Jadi Paulus bilang kalau saya masih hidup, buah saya adalah supaya jemaat itu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Kedua, dia katakan begini, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Jadi buah kedua adalah bahwa jemaat di Filipi makin bermegah dalam Kristus. Buah ketiga pada ayat 27 dikatakan begini, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Maka hal ketiga yang Paulus kaitkan dengan bahwa dia masih boleh dibiarkan hidup di dunia ini, ialah bahwa supaya jemaat Filipi itu berdiri teguh dalam satu roh. Yang keempat adalah bahwa supaya jemaat di Filipi itu sehati, sejiwa berjuang untuk iman. Kita baca itu pada ayat kalimat terakhir ayat 27. Ya, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dan yang kelima adalah sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Hal kelima adalah bahwa jemaat Filipi itu akan siap menderita karena Kristus. Jadi setelah Paulus berefleksi, sekali lagi dia berefleksi bahwa antara mati dan hidup bagi dia sama saja. Karena kalau dia mati toh dia pergi bersama Kristus. Kalau dia hidup toh berarti dia berbuah untuk jemaat. Dan setelah dia berefleksi begitu, dia meyakini bahwa dia akan bebas. Dan kalau dia bebas, buahnya yang akan dialami oleh jemaat di Filipi itu apa? Dia katakan tadi, 1, jemaat Filipi akan maju dan bersuka cita dalam iman. 2, jemaat Filipi akan bermegah dalam Kristus. 3, jemaat Filipi akan berdiri teguh dalam satu roh.
4, jemaat Filipi akan sehati sejiwa berjuang untuk iman. Dan 5, jemaat Filipi akan siap menderita bagi Kristus. Jadi kalau Paulus mengatakan saya akan tinggal, tidak akan mati, tapi saya masih dikasih Tuhan untuk tinggal bersama-sama dengan kalian supaya saya menghasilkan buah. Dan buah itu yang seperti saya usahakan untuk dibuat sistematis. Satu adalah supaya jemaat Filipi itu makin maju dan bersukacita dalam iman. Jemaat Filipi itu makin bermegah dalam Kristus. Jemaat Filipi itu berdiri teguh dalam satu roh. Jemaat Filipi itu makin sehati sejiwa berjuang untuk iman. Dan 5, jemaat Filipi itu makin siap menderita bagi Kristus. Tapi yang menarik adalah dia bilang begini, ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Kristus. Dengan Injil, sekali lagi, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Jadi, 5 hal tadi sebenarnya bisa dirangkum jadi satu. Karena kata hanya dalam bahasa Yunani itu mono. Mono artinya satu. Ya, tunggal. Mono. Jadi sebenarnya dari semua hal yang Paulus katakan tadi, satu saja. Yaitu hidup berpadanan dengan Injil. Nah saudara-saudara, hidup berpadanan dengan Injil. Itulah buahnya. Buah itu bisa berdampak 5, seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi buah yang Paulus mau hasilkan adalah orang Filipi makin hidup berpadanan dengan Injil. Jadi buah penginjilan itu apa? Orang sering mengatakan buah penginjilan supaya jiwa bertambah bagi Kristus. Oh tidak. Menurut Paulus, buah penginjilan adalah orang makin hidup sesuai dengan Injil. Kita menginjili orang supaya orang hidup sesuai dengan Injil. Itu yang Paulus maksudkan. Bahwa ada 5 wujud dari hidup berpadanan dengan Injil seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Jemaat Filipi makin maju dan bersukacita dalam iman. Jemaat Filipi makin hari makin bermegah dalam Kristus. Jemaat Filipi berdiri teguh dalam satu roh. Jemaat Filipi makin sehati sejiwa berjuang untuk iman. Jemaat Filipi makin siap menderita bagi Kristus. Tapi itu semua satu saja yang merupakan utamanya. Pohonnya, sumbernya adalah hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika COVID-19 ini makin mencekam, saya masih ingat wilayah pelayanan Galatia pertama kali mengajarkan uji coba perjumpaan melalui Zoom. Lalu saya sudah lupa hostnya waktu itu siapa. Tapi dia bertanya kepada semua orang yang hadir, apa yang terbit muncul di pikiran Anda berkaitan dengan COVID-19 ini. Saya juga sudah lupa jawaban saudara-saudara yang lain. Tapi saya masih ingat jawaban saya. Ketika saya ditanya, Pak Raprap, dalam COVID-19 ini kira-kira apa yang terbesit dalam pikiran Bapak? Saya masih ingat jawaban saya. Kematian. Mati, saya bilang. Artinya, karena saya sudah lansia, ada banyak penyakit di tubuh saya, dan ketika muncul wabah ini, maka yang terbersit di pikiran saya, kematian. Tanpa wabah COVID pun, kalau kita sudah lanjut usia, kita mulai berpikir tentang kematian. Rasul Paulus juga begitu. Dalam konteks bacaan kita tadi, dia sedang menunggu vonis pengadilan. Apakah dia mati atau dia hidup? Dan dia berefleksi. Dan bagi dia, hidup dan mati sama saja. Yang penting, memberi buah. Oleh karena itu, ketika kita berefleksi tentang kehidupan kita, masalahnya adalah apakah kita memanfaatkan kehidupan kita ini untuk memberi buah, untuk menghasilkan buah. Buah Injil itu. Nah,
Paulus bicara mengenai hidup berpadanan dengan Injil. Itu buah. Jadi kalau dia memberitakan Injil, buahnya apa? Seperti saya katakan tadi, orang sering mengatakan buah pekabaran Injil adalah makin banyak membawa jiwa bagi Kristus. Sebenarnya itu bukan buahnya, itu efeknya. Tapi buah utamanya adalah ketika kita memberitakan Injil, orang hidup berpadanan dengan Injil. Oleh karena itu sebenarnya saudara-saudara, ketika kita berefleksi tentang kehidupan dan kematian, maka bagi orang percaya, kehidupan dan kematian tidak menjadi persoalan. Paulus berkata hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dalam setiap kali kalau saya berkhotbah, dalam ibadah-ibadah yang berkaitan dengan kematian dan saya pakai ayat ini, saya selalu menekankan, jangan salah pahami ayat ini. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu artinya apa? Kalau hidup adalah Kristus, baru mati adalah keuntungan. Kalau hidup bukan Kristus, mati bukan keuntungan. Oleh karena itu, kuncinya adalah bukan soal berapa lama kita hidup. Ya, berapa lama kita hidup. Itu urusan Tuhan. Urusan Tuhan adalah bagaimana cara kita hidup. Berapa lama kita hidup, kita pasrahkan kepada Tuhan. Tapi tanggung jawab kita adalah bagaimana kita menjalani hidup kita ini. Dan apakah menjalani hidup ini dengan cara yang menghasilkan buah. Dan itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau tema khotbah hari ini hidup yang menghasilkan buah, maka yang mau saya katakan adalah bahwa kita harus hidup yang menghasilkan buah. Buahnya apa? Ya bisa 5 yang tadi. Kita hidup menghasilkan buah supaya orang lain makin bersukacita dan maju dalam iman. Supaya orang yang kita injili itu, orang yang kita beritakan itu hidup dalam kemegahan Kristus. Supaya komunitas jemaat kita ini makin bersatu teguh dalam roh, berdiri teguh dalam roh. Supaya jemaat kita juga makin hari sehati sepikir untuk berjuang demi iman. Supaya kita juga siap menderita karena Kristus. Tapi seperti yang saya katakan tadi, Paulus merangkum semuanya dengan satu kata, hanya. Mono, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi buah kita adalah kita hidup makin hari makin sesuai dengan Injil Kristus. Ketika hidup kita makin hari makin sesuai, sepadan dengan Injil, maka buahnya yang lain akan keluar. Jadi ibarat pohon, pohonnya itu ialah hidup berpadanan dengan Injil. Buahnya akan macam-macam. Paling tidak 5 hal tadi, itu buahnya. Jadi kalau tema khotbah hari ini adalah hidup yang menghasilkan buah, maka buah kita sederhana saja adalah hidup berpadanan dengan Injil. Hidup yang cocok dengan Injil. Maksudnya begini, kalau kita sudah menerima Injil, hidup kita sesuai dengan Injil, maka buahnya akan keluar. Pohon mangga yang hidup sebagai pohon mangga pasti menghasilkan buah mangga. Tidak mungkin pohon kaktus akan menghasilkan buah mangga. Oleh karena itu, marilah kita hidup sesuai dengan Injil. Maka Injil itu akan mengeluarkan buah. Dan buahnya sekali lagi pertama-tama bukanlah pertambahan jumlah. Ya, tetapi kualitas, bukan kuantitas. 5 kualitas tadi yang Paulus katakan. Maju dan bersukacita dalam iman, hidup bermegah dalam Kristus, teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa berjuang untuk iman, dan menderita karena Kristus. Tapi kuncinya adalah apakah kita hidup berpadanan dengan Injil. Jadi saya tutup khotbah saya dengan mengucapkan kepada saudara sekalian, mari kita hidup berpadanan dengan Injil.
hidup cocok dengan Injil, hidup pas dengan Injil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pemeliharaanmu dalam hidup kami dari hari ke hari sampai pada saat ini. Kami bersyukur kami boleh beribadah lagi di rumah kami masing-masing dalam kesatuan oikumenis kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah firman itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami, agar kami tidak tergelincir, jatuh, dan menjadi mangsa kuasa-kuasa kegelapan. Kami berdoa, bersyukur untuk kehidupan kami sebagai sebuah keluarga. Tuhan memelihara rumah tangga kami. Kehidupan bersama Tuhan pelihara. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi gereja kami, bagi jemaat kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi semua orang yang bergantung kepadamu. Saat ini secara khusus kami mau bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang telah Tuhan tambahkan setahun usia mereka. Untuk anak Keren Sefanya Poluan, untuk Ibu Ana Hutapea Boro Huta Barat, untuk saudara Gabriel Kevin Kilai, untuk anak Maureen Naomi Abigail Hutagalung, untuk Bapak Ari Lengkong, untuk Bapak Frankie Kalesaran, untuk anak Timothy Goklas Francisco Siahaan, dan untuk anak Niko Li Halim. Tuhan berkatilah kehidupan mereka memasuki usia ke depan. Seluruh pengalaman hidup mereka di tahun yang lampau, kiranya Tuhan menjadikan itu batu loncatan untuk menjadi lebih baik di tahun yang baru ini. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan kelemahan tubuh mereka karena usia yang lanjut maupun oleh gangguan-gangguan penyakit. Kami berdoa untuk Ibu Anawati Tunardi, untuk Bapak Bonar Fredrik Purba, untuk Ibu Angelina Maria Larumundi Takumansang, untuk Bapak Vence Alfred Rompas, untuk Ibu Yuliana Albertina Rompas Toar, untuk Bapak Teo Latwi Hamalo, untuk Ibu Teni Latwi Hamalo, untuk Bapak Heri Sunardi, untuk Ibu Kesia Sumarni, untuk Bapak John Sihaya, untuk Bapak Ari Lengkong, untuk Ibu Ani Dita Rihite. Tuhan, Engkau tahu kelemahan tubuh mereka. Kiranya Engkau menolong mereka dalam kelemahan tubuh mereka. Berkati segala pelayanan yang mereka terima, baik secara medis maupun secara keluarga. Semua dukungan yang diberikan, Tuhan berkati itu. Tuhan pakai itu untuk memberi kepada mereka kekuatan menjalani hidup dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua keluarga di PO Kelapa Gading. Kami mohon Tuhan memberkati semua pergumulan keluarga-keluarga kami. Dan secara khusus kami mau bawa keluarga-keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Keluarga Yosef Agustinus Kasodu, keluarga Ibu El Prihatini, keluarga Ibu Pendeta Mesak, keluarga Pak Heri Sunardi, keluarga Bapak John Andreas Sihaya, dan keluarga William Aston Yohanes Hutagal Manurung. Terima kasih Tuhan, secara khusus kami bawa keluarga ini, supaya Tuhan lawat mereka, datang dampingi mereka, tiliklah mereka dengan apa yang mereka gumuli, apa yang menjadi perjuangan mereka, suka duka mereka, dampingilah mereka ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua pelayanan yang dilaksanakan oleh gereja kami. Kami berdoa semoga di tengah-tengah wabah ini pelayanan tetap berdampak bagi umat Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa untuk para janda, duda, yatim piatu,
orang-orang yang tidak menikah, yang tinggal sendirian. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka semua, menjadi pengayom bagi mereka. Dan biarlah mereka juga mengalami kebersamaan sebagai sebuah keluarga besar anak-anak Tuhan dalam gereja kami. Kami juga bersyukur untuk pekerjaan kami dan pencaharian kami. Berkatilah pekerjaan kami di tengah-tengah wabah ini. Kami mohon Tuhan tolong supaya kami semua boleh bekerja. Walaupun dari rumah kami bekerja dengan baik. Maka kami berdoa bagi mereka yang kehilangan pekerjaan karena wabah ini. Atau mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau tahu apa yang terbaik bagi mereka. Bukalah jalan bagi mereka. Tuntunlah mereka untuk tetap berjalan di kehendak-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang merindukan jodoh dan keturunan. Tuhan berikanlah kepada mereka apa yang terbaik bagi mereka. Kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia. Kami mohon Tuhan memberkati keberadaan gereja-gereja di Indonesia, agar gereja-gereja di Indonesia boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Di tengah-tengah wabah corona ini, semoga gereja-gereja tetap berjalan dengan baik, dengan mempergunakan dan memanfaatkan semua teknologi yang ada. Kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah kiranya pemerintah kami, agar pemerintah kami mampu mengatasi segala dampak dari wabah ini. Baik dampak kesehatan, dampak ekonomi, dampak sosial, dampak politik, semuanya bisa diatasi agar bangsa kami boleh melewati masalah ini dengan aman dan selamat. Kami berdoa untuk kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kami. Baik kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi wabah ini maupun kebijakan-kebijakan di bidang sosial dan ekonomi dan pendidikan. Tuhan, tolong berikanlah kepada kami semua sebagai rakyat komitmen untuk bersehati mengatasi berbagai pergumulan bangsa ini. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit, yang sudah terinfeksi oleh wabah ini dan sedang dirawat. Tuhan tolonglah mereka, supaya mereka boleh sembuh dari penyakit mereka ini. Kami berdoa juga untuk orang-orang sakit yang lain yang bukan karena wabah ini. Tuhan juga berkati segala upaya untuk kesembuhan mereka. Kami juga berdoa untuk para dokter, perawat, tim medis maupun non-medis yang berhadapan langsung dengan pasien-pasien dari wabah corona ini. Mereka terisiko untuk terpapar juga. Maka kami mohon Tuhan, tolonglah mereka, lindungilah mereka. Kami berdoa juga untuk segala upaya untuk menemukan obat dan vaksin buat penyakit ini. Kami mohon Tuhan, Engkaulah yang memberi kepada kami obat dan vaksin itu. Tuhan, pakai orang-orang yang Engkau karuniai karunia khusus pengetahuan dan ilmu pengetahuan untuk menemukan vaksin itu, supaya kami dapat mengatasi wabah ini. Di atas semuanya juga Tuhan berikan kami introspeksi dan koreksi. Untuk melalui peristiwa ini, wabah ini, kami makin hari makin sadar siapa kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pekan mendatang ini ke dalam tangan Tuhan. Rencana-rencana pribadi keluarga kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang berkarya bagi kami. Dan biarlah kami melakukan apapun yang kami lakukan menurut apa yang Tuhan rancangkan bagi kami. Ini doa syukur kami, doa syafaat kami, doa permohonan kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan kembali kepada keseharian kita. Perjumpaan kita dengan Tuhan secara khusus dalam ibadah ini akan usai. Tapi perjumpaan kita dengan Tuhan ketika kita beraktivitas sehari-hari tetap akan berlangsung. Dan ingatlah, dimanapun kita berada, kapanpun kita ada,
apapun yang kita perbuat, lakukanlah itu sebagai buah dari hidup. Hiduplah yang menghasilkan buah. Mari kita siap berdiri dan bernyanyi dari Kidung Keesan 583 bait 1 sampai 3. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah janji dan jaminan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepada engkau wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.